Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bale di sini di channel Mobile Project. Pastinya di video kali ini saya akan membahas apakah bikin konten itu bisa mempunyai penghasilan. Nah, ini pertanyaan umum mungkin untuk para konten kreator pemula ya. Jadi di sini saya akan membahas sejujur-jujurnya dari nol sampai bisa mempunyai penghasilan. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Oke, langsung aja masuk ke segmen 1, yaitu penghasilan jalur konten. Nah, ini banyak banget mungkin orang-orang yang berharap dari konten itu bisa mempunyai penghasilan. Cuman ada beberapa variasi ya, jadi penghasilannya itu bervariasi. Yang pertama itu ada yang namanya AdSense ya teman-teman. Nah, AdSense ini adalah dimana ketika video kalian ada iklan, nah itu akan masuk yang namanya AdSense. Cuman AdSense ini kan ada peraturannya ya dari YouTube juga, ada minimal subscribernya berapa, ada pencapaian target lah intinya. Jadi kayak gitu. Tapi untuk mendapatkan AdSense itu bisa, cuman prosesnya itu agak lama aja. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian konsisten pasti bisa kok. Nah, yang kedua ini adalah endorsement. Nah, endorsement ini teman-teman tidak usah mengandalkan dari AdSense nih. Teman-teman itu bisa langsung mendapatkan uang. Misalkan teman-teman dari YouTube belum mencapai target nih dari YouTube nih, belum dapat 1000 misalkan, belum dapat views berapa juta. Nah, tapi ada brand yang tertarik sama kalian nih. Nah, itu bisa jadi peluang buat kalian. Nah, yang ketiga itu teman-teman bisa melakukan affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini udah banyak banget ya, sekarang ini banyak afiliator juga. Teman-teman bisa jadi affiliate Shopee, bisa affiliate TikTok, bisa affiliate apapun. Jadi kalian misalkan udah dapat link affiliate-nya, teman-teman bisa taruh di berbagai macam sosial media. Bisa taruh di YouTube, Instagram, TikTok, dan segala macam. Nanti dari affiliate ini, cara kerja affiliate itu adalah, jadi ketika kalian mempromosikan brand orang lain, nanti kalian akan mendapatkan komisi. Nah, jadi penghasilannya dari komisi ya teman-teman. Nah, yang keempat ini adalah punya produk sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya produk sendiri itu lebih enak. Jadi kalian dapat penghasilan itu dari produk kalian sendiri. Jadi kalian promosiin produk kalian melalui konten video. Misalkan kalian mau promosi di TikTok, Instagram, YouTube, itu bisa teman-teman. Jadi kalian dari YouTube ini bisa dapat penghasilan. Nah, yang terakhir itu adalah paid content atau konten berlangganan ya teman-teman. Jadi konten berbayar. Misalkan kalian dapat sponsor dari mana, jadi konten kalian tuh dibayar sama sponsor gitu misalkan. Atau misalkan kalian punya konten eksklusif, misalkan khusus pelanggan, khusus subscriber misalkan. Nah, itu bisa. Jadi kalian bisa dapat penghasilan dari sana. Nah, ya, segmen kedua yaitu apa sih yang dibutuhin biar bisa cuan di konten. Nah, ini saya jelasin satu persatu ya. Yang pertama itu kalian harus konsisten. Nah, konsisten ini pasti banyak banget yang nggak bisa konsisten dari konten. Saya tahu memang dari konten ini yang pertama itu susah nyari idenya, susah syutingnya, dan segala macem lah, males intinya ya. Jadi intinya teman-teman itu harus konsisten bikin konten. Jadi misalkan dari YouTube kalian bisa bikin konten setiap hari, TikTok bisa bikin konten setiap hari 3 atau minimal 3 ya. Kalau udah bisa 10 itu lebih bagus. Kalian konsisten terus bikin konten setiap hari. Nah, itu nanti perlahan brand akan datang kepada kalian. Nah, yang kedua ini bangun personal branding kalian. Personal branding kalian mau seperti apa nih? Apa nih yang mau kenalin ke orang? Kalau kalian tuh seorang apa? Value seorang diri kalian tuh bagaimana? Kenalkan ke audiens kalian. Nah, itu namanya personal branding. Jadi teman-teman harus kenalin personal branding kalian ke orang-orang. Terus yang terakhir kalian harus pelajari yang namanya ngedit. Terus pelajari juga yang namanya storytelling. Pelajari juga yang namanya algoritma dan lain-lain. Nah, itu sangat penting untuk mengembangkan konten kalian. Seperti itu ya teman-teman. Masuk ke segmen 3 yaitu memang realitanya tidak semanis yang tadi kita bahas ya teman-teman. Ketika kita bikin konten gak ada yang nonton, viewersnya sedikit. Terus misalkan udah bikin konten tiba-tiba dibandingin sama kreator lain yang lebih bagus. Terus udah bikin konten banyak-banyak tapi nggak dapat duit. Tapi ya itu namanya proses ya teman-teman. Nggak ada yang namanya proses itu tidak menghasilkan. Ketika kalian berproses itu pasti ada hasilnya. Saya yakin itu. Kalian dan kalian harus percaya itu pasti ada hasilnya. Yang penting konsisten aja setiap hari
saya yakin itu pasti ada hasilnya. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Itu dia yang tadi kita bahas, tetap bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan dari konten. Jadi pada intinya teman-teman itu harus konsisten bikin konten, bangun personal branding kalian, apa yang mau kalian jual nih teman-teman ya, apakah kalian punya skill basic editing yang bagus, atau misalkan kalian punya basic public speaking yang bagus, atau kalian punya keahlian apa, tuangkan semua di sini. Oke, salam sukses pada kreator, saya Bale, see you on the next video guys, peace.